the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Multikulturalisme di negara Indonesia dikenal sebagai banyak perbedaan, yaitu agama, ras, suku, dan budaya. Kondisi ini disebut dengan multikultural. Multikulturalisme adalah saling menghargai dan memahami pendapat atau perbedaan yang ada dalam Indonesia. Multikulturalisme bukan hanya tentang perbedaan keberagaman, tetapi juga saling menghargai, menghormati, dan berhidup berdampingan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sejarah dan bentuk multikulturalisme. Multikulturalisme tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang dalam proses sejarah yang panjang seperti migrasi manusia, kolonialisme, dan globalisasi. Di Indonesia, keberagaman sudah ada sejak dari masa kerajaan dan diperkuat oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Buku Parek, terdapat bentuk-bentuk masyarakat multikultural. Yang pertama, multikulturalisme isolasionis, yaitu adanya kelompok budaya yang hidup terpisah dan minim interaksi. Yang kedua, multikulturalisme akomodatif, yaitu adanya budaya dominan yang memberikan ruang kepada budaya minoritas. Yang ketiga yaitu multikulturalisme otonomis, yaitu adanya penekanan kesetaraan dan otonomi. Yang keempat, multikulturalisme kritikal, yaitu adanya penekanan kesetaraan dan keadilan sosial. Nah, yang kelima yaitu multikulturalisme kosmopolitan, yaitu menghapus batas budaya dan menciptakan masyarakat global. Nah, di Indonesia ini yang paling dominan adalah multikulturalisme akomodatif dan kritikal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik multikultural. Masyarakat multikultural sering diibaratkan sebagai mosaik, yaitu berbagai budaya yang berbeda namun tetap membentuk kesatuan. Karakteristik masyarakat multikultural yaitu sebagai berikut: memiliki kemampuan melihat masalah secara global, tidak hanya dari kelompoknya sendiri, mampu bekerja sama tanpa membedakan antar budaya, menghargai dan menerima perbedaan budaya, berpikir kritis dan tidak mudah terprovokasi, menyelesaikan masalah secara damai tanpa kekerasan, kepedulian terhadap lingkungan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta ikut berpartisipasi dalam keberagaman sosial dan politik. Karakteristik ini penting dalam keberagaman agar tidak menimbulkan konflik. Namun dalam kenyataannya masih banyak berbagai macam tantangan masyarakat multikultural. Tantangan dalam masyarakat multikultural muncul bentuk sikap negatif seperti prasangka, stereotip, dan diskriminasi. Yang pertama ada prasangka. Prasangka adalah sikap negatif seseorang karena kelompoknya, dan yang kedua ada stereotip. Stereotip adalah anggapan yang belum tentu benar, dan yang ketiga ada diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil. Bentuk diskriminasi meliputi primordialisme, etnosentrisme, rasisme, dan seksisme. Di era digital, masalah ini makin kompleks karena adanya hoaks dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi sosial untuk menjaga persatuan. Integrasi sosial adalah proses penyatuan berbagai kelompok dalam masyarakat agar tercipta keharmonisan. Menurut Talcott Parsons, masyarakat akan stabil jika berada dalam keseimbangan. Suharjono Soekanto menyatakan bahwa integrasi sosial adalah pengendalian sosial dan penyatuan unsur sosial. Faktor pendukung integrasi antara lain toleransi, kesempatan ekonomi yang sama, dan sikap terbuka. Sedangkan faktor penghambat meliputi diskriminasi, perasaan superior, dan perbedaan kepentingan. Proses integrasi meliputi akomodasi, yaitu penyelesaian konflik, kerjasama, yaitu interaksi untuk mencapai tujuan bersama. Sosial. Di era digital, teknologi membawa dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya adalah munculnya hoaks, konflik sosial, dan sikap individualisme. Dampak positifnya adalah kemudahan akses informasi, promosi budaya, dan peningkatan pendidikan. Untuk menjaga persatuan diperlukan integrasi sosial, yaitu proses penyatuan kembali masyarakat setelah konflik. Upaya integrasi meliputi
penyelesaian konflik melalui rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi, penguatan nilai-nilai kebangsaan dan kebangsaan seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di bidang antar masyarakat untuk meningkatkan toleransi, penghapusan diskriminasi, membangunkan rasa bangga terhadap budaya Indonesia seperti wayang batik dan angklung. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.